Oke, terkait ini ya, pertanyaan apakah sebenarnya Sriwijaya ada atau tidak, itu pertanyaan yang sering jadi perdebatan, baik di televisi maupun di media, termasuk orang-orang awam yang banyak berkunjung di Palembang atau bahkan orang asli Palembang sendiri. Dan ketika saya menelusuri cara pandang sejarawan, termasuk kelompok ilmuwan-ilmuwan yang luar yang banyak menulis tentang Sriwijaya, dan akhirnya saya bisa memahami bagaimana mereka menangkap bukti terkait dengan keberadaan Sriwijaya. Pemicu awal sebenarnya kan temuan dari bermacam prasasti ya, termasuk prasasti Talang Tuo, prasasti Sabuk Kingging, dan prasasti-prasasti yang ada di pinggiran, dan yang isinya juga sebagian ada masih teka-teki, sebagian sudah terpecahkan. Bukti yang kedua selain prasasti itu keramik ya, tapi keramik ini bisa diperdebatkan karena kaitannya dengan impor barang-barang semacam itu bisa pada periode-periode yang berbeda walaupun barangnya lama. Tapi itu termasuk salah satu bukti juga yang banyak dijadikan argumen. Terus kemudian ada bukti kaitannya dengan arca juga, tapi biasanya ini tidak langsung ya sifatnya, karena ditemukan oleh masyarakat atau kemudian diperjualbelikan, atau ada yang memang sudah ditaruh di museum dan sebagainya, dan jumlahnya tidak banyak. Terus candi, biasanya kalau jadi argumen itu kan candi ya, candi kayak di Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin terlihat candi-candi besar itu ada monumen-monumen kayak gitu. Terus yang terakhir itu kalau candi tidak banyak ya, tapi ada walaupun tidak banyak. Dan yang terakhir itu galangan kapal, bekas-bekas kapal-kapal klasik itu akhir-akhir ini mulai ditemukan, dan ada beberapa mata uang juga kalau pernah, senjata, dan banyak bukti yang bagi peminat Sriwijaya itu menjadi semacam hasrat tersendiri ya, untuk semangat tersendiri untuk mencari bukti-bukti yang selama ini belum banyak digali. Dan itu hanya contoh kecil, tapi sebenarnya kalau kita melihat bagaimana cara melihat secara umum, secara keseluruhan, bagaimana para peneliti Sriwijaya itu melakukan kajian, itu sebenarnya akhir-akhir ini pendekatan yang banyak dipakai pendekatan geografi spasial, karena melihat bagaimana banyak peradaban muncul itu berasal dari sungai-sungai besar, dan itulah menjadi alasan mengapa kemudian lokasi Sriwijaya ini ditentukan di Palembang, karena Palembang dilewati oleh Sungai Musi yang sangat panjang, kira-kira kalau tidak salah panjangnya 700 km ya kalau sampai perbatasan Bengkulu sana. Dan di area das yang sangat luas atau daerah lereng sungai yang luas itu terdapat 9 cabang anak sungai. Yang utama jelas Musi, yang kedua itu Sungai Komering, yang ketiga itu Sungai Ogan, keempat Sungai Lematang, dan kelima itu Sungai Kelingi, keenam itu Sungai Batanghari Teko, ketujuh itu Sungai Lakitan, kedelapan itu Sungai Rupit ya, kesembilan Sungai Rawas, dan itu seringkali disebut sebagai Sumsel biasanya negeri Batanghari 9 atau negeri sungai, 9 sungai. Dan kalau kita lihat variasi suku di sini juga dinamai berdasarkan ini ya, nama-nama sungai. Ada suku Komering, ada suku Ogan dan sebagainya. Dan itu kalau saya lihat Sumsel ini termasuk area atau wilayah yang paling kaya terhadap keanekaragaman bahasa lokal. Ada ratusan, kalau tidak salah ada ratusan yang pernah disurvei oleh Balai Bahasa itu, dan itu menurut saya salah satu bukti juga. Dan variasi itu sangat dipengaruhi oleh faktor geografisnya. Dan apa yang menjadikan
Sumsel ini kandidat terbaik di antara wilayah-wilayah lain, ya sebenarnya buktinya ya dari jaringan sungai yang sangat banyak itu, dan semua jaringan sungai itu sekarang sudah ada permukimannya, muncul kota-kota kecil di situ, dan itulah yang kemudian pendekatan geografi termasuk sebenarnya teori kristaler yang saya pakai dalam penelitian tesis saya itu, saya lihat banyak dipakai ahli sejarah, salah satunya Bronson yang mengembangkan tentang penelitian Sriwijaya dari pendekatan persaingan daerah aliran sungai, bahwa pelabuhan-pelabuhan di muara sungai itu di zaman Melayu klasik atau zaman Sriwijaya itu sebenarnya saling bersaing. Salah satunya Musi dengan Jambi ya, dengan Jambi, dan juga dengan Malaka ya, Malaka. Dan makanya ketika kita melihat bukti-bukti monumen tidak ditemukan karena persaingan perdagangan itu lebih fokus pada bagaimana jaringan-jaringan itu dibentuk, dan pusat-pusat itu tidak pernah stabil dalam satu tempat. Dan Palembang ini dianggap pusat pertama yang kemudian setelah itu pindah ke Jambi, setelah itu dianggap pindah lagi, dan itu menjadikan suatu tempat tidak melulu kemudian menjadi situs yang permanen bagi sebuah kerajaan yang dianggap besar saat itu. Dan itu yang membedakan antara kerajaan-kerajaan maritim dengan kerajaan-kerajaan pertanian ya, seperti di Jawa itu yang cenderung memiliki monumen-monumen sejarah yang jelas, Borobudur, Prambanan, dan sebagainya, candi-candi besar ya. Tapi kalau di Sumatera ini berbeda, walaupun ada Muara Takus dan sebagainya, dan itu hanya sebagian kecil. Kalau di Sumatera ini ada yang ini Candi Bumi Ayu ya, Candi Bumi Ayu ada juga. Nanti kita mungkin suatu saat akan ke sana. Dan candi-candi itu sekarang sedang diteliti, dan itu bagian monumen walaupun tidak sebesar di Jawa. Dan mengapa itu menjawab mengapa kemudian kerajaan-kerajaan yang kaitannya dengan maritim ini, pelabuhan ini punya karakteristik khusus, karena kita bisa lihat dari tipe interaksi masyarakatnya yang cenderung bebas tanpa harus koordinasi yang seperti masyarakat pertanian. Makanya dibedakan, peneliti biasanya membedakan antara kerajaan maritim atau kerajaan pelabuhan dengan kerajaan pertanian. Kalau kerajaan pertanian itu ciri khasnya adalah pengorganisasian yang sangat solid sehingga bisa membangun sebuah monumen yang besar. Tapi kalau untuk kota-kota pelabuhan, kerajaan-kerajaan pelabuhan, keunggulannya bukan pada monumen tapi lebih kepada jaringan perdagangan yang begitu luas. Dan bukti-bukti prasasti Sriwijaya yang pada masanya itu tersebar di seluruh, sampai Lampung, sampai Bangka, sampai kemudian ditemukan di Thailand, sampai bahkan ada yang ditemukan di India dan sebagainya, itu dianggap sebagai salah satu bukti bahwa kerajaan-kerajaan semacam Sriwijaya memiliki jangkauan yang luas, walaupun sebenarnya bukan kaitannya dengan area administrasi yang kita pahami sekarang. Di zaman dulu klaim-klaim kaitannya dengan area kekuasaan lebih kepada interaksi-interaksi yang sukarela kaitannya perdagangan itu. Dan itu penalaran yang dipakai untuk membangun argumen pembuktian Sriwijaya. Jadi itu, dan dalam kerangka teori itu makanya dalam penelitian tesis saya berpijak pada teori Kristasel, berargumen terkait dengan logika pasar ya, area pasar. Dan ini yang sedang saya teliti kaitannya dengan bagaimana konsep range, rentang, dan threshold ini atau kapasitas dalam melayani suatu area itu terbentuk di masa lalu, dan itu yang nanti akan kita coba telusuri di sepanjang Sungai Musi ini untuk mengamati bagaimana pasar-pasar di masa lalu terbentuk. Itu sekian dari diskusi hari ini. Nanti akan kita lanjut pada tema berikutnya. Sekian, terima kasih. Selamat berlibur. Kalau tertarik Palembang silakan main ke Palembang. Selamat pagi.